Sedikit saya menceritakan turnamen catur ini ada 7 babak. Jadi di 7 babak ini kita bermain dengan sistem Swiss, memang aplikasi untuk sistem catur internasional. Jadi di babak pertama, di awal pertandingan saya kesulitan menghadapi Bang Reja yang bermain sangat solid, penuh dengan strategi jitu, sehingga saya agak tertekan. Awalnya pion saya dapat diambil oleh Pak Reja. Permainan yang di babak pertama tersebut saya telah belajar kembali untuk memperbaiki kesalahan saya, yaitu di awal-awal pembukaan saya terlalu bernafsu menyerang sehingga pertahanan belum sepenuhnya kokoh. Tapi alhamdulillah saya bisa memenangkan pertandingan dengan mudah. Kemudian di partai ketiga sangat alot juga. Tapi akhirnya saya bisa memenangkan pertandingan dengan strategi jitu dan pembukaan yang mantap. Sehingga di akhir pertandingan saya bisa memenangkan dengan finishing yang tepat. Di partai keempat dan kelima, karena ini posisi sudah mulai mengerucut ke ambang juara, jadi lawan yang dihadapi pun sangat tangguh dengan penuh pengalaman. Salah satunya adalah Master Adan. Master Adan ini bermain sangat alot dengan pengalamannya yang sudah mumpuni. Tapi dengan strategi saya, dengan kesabaran saya menekan petak tengah beliau dengan salah satu pion saya tekan, di pion D5. Akhirnya lama-kelamaan pertahanan Master Adan ini rapuh juga karena tekanan dari gajah dan menteri saya serta 2 benteng. Akhirnya kesabaran beliau hilang, jadi dia memutuskan untuk mengambil resiko, inisiatif untuk mendobrak pertahanan sayap raja saya, tetapi gagal. Disitulah saya ambil keuntungan saya bermain dengan menang 1 buah pion. Akhirnya saya pertahankan sampai akhir pertandingan. Di babak terakhir, yaitu di pertandingan final, di pertandingan tersebut sangatlah alot di babak-babak awal, tetapi dengan strategi saya dia bisa terjebak ke dalam permainan saya dengan sebuah pion yang menekan petak tengah dia. Akhirnya dia kelabakan dengan serangan strategi saya tersebut, sehingga saya dapat mengambil keuntungan dengan 1 buah beliau, dapat 1 buah kuda, dia tukar dengan 1 pion saya. Jadi mulai dari situ permainan mulai tidak seimbang, tetapi saya tidak terburu nafsu untuk menghancurkan pertahanan beliau. Saya bermain dengan sabar, hati-hati. Akhirnya dengan kesabaran tersebut saya bisa memenangkan pertandingan. Dan alhamdulillah dengan dari 7 babak saya bermain rendah sekali. Akhirnya saya mendapatkan poin 6,5 yang tidak mungkin terkejar oleh pemain lainnya. Jadi kegiatan turnamen catur ini salah satu kegiatan positif yang dilakukan oleh Federasi Kabupaten Semeru. Jadi itu cukup senang sebagai peserta, walaupun tidak mendapat juara yang 1-3 mungkin cukup sulit. Federasi Kabupaten Semeru bisa mengadakan kembali turnamen seperti ini. Tidak hanya di 1 tahun sekali, mungkin kegiatan-kegiatan yang lain mungkin
bisa juga dilakukan agar juga pesertanya lebih banyak lagi. Dan satu hal yang saya ambil dari turnamen ini, saya pikir saya punya kemampuan yang agak lebih, ternyata banyak lagi yang lebih lebih hebat strateginya untuk main. Mungkin karena saya kurang menguasai teknik-teknik pembukaan catur itu, makanya mungkin agak sulit untuk menangkis lawan-lawan yang mungkin kemampuannya lebih di atas saya sendiri, mungkin seperti itu. Banyak rintangan masuk ke final, tapi waktu melawan Masteran di final kita kewalahan karena posisi sudah terjebak dan banyak perwira yang terperangkap. Disitulah kekalahan. Sungguh hebat Masteran. Mungkin itu pengalaman untuk tahun ini, dan tahun depan kita akan usahakan untuk yang baik. Kita usahakan lebih giat belajar untuk meraih juara selanjutnya. Jadi menurut para master, tingkat kesulitan catur ini di mana, permainan seperti apa? Berhubung kita masih pemula ya kan, mempelajari lebih dalam langkah-langkah dasar, sehingga segala jenis pembukaan itu sudah ada tangkisan-tangkisannya, hingga dalam bertanding nanti di babak pertama saja nggak harus mikir, ya kan, dia baru mikir di babak pertengahan dan endingnya nanti akhirnya. Baik, dengan adanya turnamen ini kiranya dapat menambah kebersamaan kita, meskipun ada yang kalah, ada yang menang. Itu merupakan ajang bagi generasi muda yang ada di Kabupaten Sumelu, sehingga bisa berkiprah baik di kancah provinsi maupun di tingkat nasional. Untuk itu, marilah saudara-saudara yang senang akan menyusun strategi baik dalam hal materi-materi catur, nampakkan merahmu. Itu kesulitan di dalam permainan itu cukup banyak, karena di permainan yang turnamen yang ini lawan cukup sulit untuk ditembus. Perubahan di Sumelu ini cukup hebat. Kalau kita lihat perubahan catur cukup hebat di Sumelu ini. Bibit-bibit cukup menunjukkan diri sekarang. Ya, mudah-mudahan ini akan ditingkatkan terus dari pihak-pihak Percasi ya, khususnya ya, untuk ditingkatkan lagi. Mungkin pejuang-pejuang catur yang di Sumelu ini bisa menunjukkan diri ke Banda Aceh. Jadi hebatnya di Sumelu ini kekompakan ya, kekompakan Percasi di Sumelu ini cukup hebat, menimbulkan gairah-gairah untuk remaja atau dari kalangan-kalangan catur baru ya. Itu cukup elit sekarang, jalan-jalannya pun cukup elit sekarang. Jadi kesulitan itu bisa jadi datang kapan aja di dalam turnamen itu. Begini, masalah ikut turnamen di dalam pertandingan turnamen catur yang diadakan oleh Percasi Kabupaten Sumelu, sebenarnya saya itu bukan untuk mencari juara atau macam mana, untuk mencari posisi atau macam mana, tetapi ini saya melihat anak-anak muda, generasi muda yang ada di Kabupaten Sumelu ini banyak yang otaknya cerdas.
Dan saya ingin mengajak adik-adik ini untuk berpatu di turnamen ini untuk menjadi wakil Kabupaten Semulu ini nanti ke luar seperti Porda, Praporda, Prapora. Nah, jadi saya main catur ini bukan hanya untuk mencari juara, tetapi untuk mengajak adik-adik ini supaya bermotivasi untuk bisa menjadi event ke luar daerah. Dan yang kedua, masyarakat di Kabupaten Semulu ini daripada mereka itu terjun ke narkoba atau di politik, lebih bagus diolah otak orang itu untuk berpikir, sehingga mereka itu setiap melangkah dari rumah itu berpikir dulu baru berjalan. Nah, catur ini indahnya begitu. Setiap bidak yang kita jalan itu tahu kita kemana arahnya, bisa kita jadikan untuk tuntunan hidup kita sehari-hari. Nah, jadi sesuai dengan logo Insano in Corpore Insano, itu kata-kata Yunani yang bijak. Jadi untuk mengolah ini catur ini kan kalau kita salah gunakan memang tidak benar, tapi kalau kita ajak ke lebih baik, banyak positifnya. Itu kita mengolah otak, jangan vakum, jangan terobsesi dengan politik, jangan terobsesi dengan narkoba, sehingga putra-putra Semulu ini nanti berkualitas. Tidak lagi terlena dengan ajakan-ajakan yang tidak bagus. Dalam pelaksanaan tryout pertandingan catur percasi Kabupaten Semulu yang sudah dilangsungkan, yang kami rasakan lawan-lawan yang kita hadapi mempunyai kemampuan yang satu level, rata-rata mempunyai EQ yang tinggi, strategi bermain yang sangat baik. Kita harus fokus dalam melangkahkan bidak ataupun kuda maupun menteri dan raja. Apabila sedikit saja kita silap, maka akan berbalik, posisi kita akan terjepit. Untuk itu kita harus betul-betul konsen, fokus dengan langkah yang akan kita mainkan. Pengalaman yang kami dapat sangatlah banyak untuk kedepannya menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan turnamen selanjutnya. Dari saya ataupun hal-hal yang perlu dibenahi untuk ke depan bagi percasi. Bravo percasi Semulu, Gens Una Sumus. Kita semua bersaudara. Bravo percasi Kabupaten Semulu.